Hello, welcome back in JJ Channel. Sekarang aku akan membacakan Matius 23. Judulnya adalah Yesus mengancam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sebelum kita memulai, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam surga berada saat ini, kami sedang berdoa, kami meminta kita Tuhan. Dalam Yesus, amin. Ayo kita baca. Maka berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, katanya ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turunilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat beban-beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang tidak lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu ini menyebutkan siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggalkan. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri yang tidak masuk ke dalam, dan kamu meritangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabuni mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah dari daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia berobat, kamu akan menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celaka kamu ini pemimpin buta dan yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas, bait suci,
sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah yang menguduskan emas itu bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa mensumpahkan demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia dan yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah yang juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adat manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat yang kamu abadikan yaitu keadilan dan belas kasihan, yang kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tetapiskan dari minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan yang kamu pinggang itu bersih sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luar juga akan bersih. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang ditabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang berulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh munafik dan kedurjanaan. Celakaan kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan perintah tunggu oleh orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam membunuh nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu berhasil terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu
Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular budak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukum neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu siksa di rumah-rumah ibadat, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Kepada Zakaria anak Berekhanya yang kudus yang membunuh, dan kamu membunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Kita bakal bacakan yang terakhir, judulnya adalah keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang pembunuh nabi-nabi yang melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi seperti ini. Thank you for watching. Sebelum kita menutup, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca Alkitab-Mu, berkatilah agar kami bisa seperti Engkau yang Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.